Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh ya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kembalikan Nyawa Anakku. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari, kita mulai ceritanya. Apa-apaan ini? Kenapa nilai kamu jelek sekali? Dasar anak tidak berguna. Bra! Lalu sebuah pukulan mendarat di tubuhku. Rasanya sakit sekali. Aku sudah menangis, meminta ampun. Tapi tetap saja, Mama terus memukuliku. Sedangkan Kak Andre, kakak laki-lakiku, hanya melihat dengan tatapan sedih. Lalu di ruang tamu sana, Ayah sibuk merokok, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku sudah terbiasa seperti ini, dipukuli dan diperlakukan seperti seorang yang pantas untuk dipukuli, dan menerima makanan bekas. Hingga malam tiba, mamaku masih memarahiku, masih memukul, hingga aku tidak bisa menangis lagi. Mamaku berubah menjadi seperti ini semenjak nenekku, yaitu ibu dari mamaku, meninggal sebulan yang lalu karena menjemputku ke sekolah. Bukan aku yang meminta, tapi nenek sendiri yang memaksa. Tapi ibu terlalu sedih untuk mendengar penjelasanku, hingga aku dianggap penyebab semua ini, termasuk perselingkuhan ayah dengan wanita lain, dan berbagai kekacauan lain, seperti kebangkrutan perusahaan ayah, hingga kami semua harus hidup pas-pasan seperti ini. Di tengah-tengah malam yang sunyi, aku terbangun, mematut diri di cermin. Betapa kagetnya aku melihat bayanganku sendiri, seorang gadis cantik, sekarang berubah menjadi seperti monster. Mata yang sembab, dengan luka pukul di mana-mana, rambut kusut yang acak-acakan, serta tubuh kurus kering. Aku menyunggingkan senyum menyedihkan sekali. Air mata mengalir menuju pipiku. Aku tidak dapat menahan tangisku saat mengingat semua. Ya Tuhan, berikan aku ketenangan, ucapku lirih sambil terduduk di depan jendela kamarku. Jika mati itu lebih baik, maka ambil saja nyawaku. Sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku lelah. Setiap hari hanya rasa sakit yang terasa. Aku menangis putus asa sambil memukuli diri sendiri yang merasa sudah tidak berguna. Tidak ada yang mendengar tangisanku, karena memang semuanya sudah tidak peduli denganku. Paginya aku terbangun 5 menit lebih lama dalam posisi tertidur di lantai. Aku memegang tubuhku yang terasa dingin karena tertidur di lantai. Lantas aku bangun dan segera mandi, bersiap-siap ke sekolah. Kenapa bangunnya lama? Bukannya menyiapkan sarapan. Kamu gimana sih? Bentak mama saat aku baru saja keluar dari kamar. Kamu tidak boleh sarapan. Aku langsung terdiam mendengar perkataan mama. Jika seperti ini, lebih baik aku langsung berangkat ke sekolah. Mama jangan seperti itu dong. Kasihan Liliknya.
Aku yang mendengar pembelaan Kak Andre langsung berhenti saat aku sedang memakai sepatu. Biarin saja, kamu tidak usah ikut-ikutan. Ya, ayah gimana sih? Belain Lili dong ya, kasihan dia. Sudah Andre, kamu urusin saja urusan kamu, kata ayah tampak tidak peduli. Aku yang melihat itu langsung menangis. Sebenci itukah mereka terhadapku? Apa salahku? Ya Tuhan, berikan aku ketenangan. Aku sudah terlalu sakit untuk melihat itu semua, hingga tidak ada pilihan lain selain berlari ke sekolah. Aku berlari sekuat tenaga sambil menangis. Untung saja ini jalan yang sepi. Jarang orang atau kendaraan lain yang lewat. Hanya ada rumput ilalang yang tinggi sejauh mata memandang. Dan di sebelah sana, jauh di sebelah sana, ada rel kereta api yang sudah tidak terpakai, yang pastinya tidak terlihat karena saking tingginya rumput ilalang yang tumbuh. Jalanan ini adalah jalanan tercepat menuju ke sekolah. Jadi aku selalu lewat sini agar menghemat waktu. Saat sedang berlari, tiba-tiba aku mendengar suara klakson yang berbunyi beberapa kali. Saat aku menengok, sebuah mobil pick-up terlihat hilang kendali. Aku yang terlalu shock hanya mematung melihat mobil itu mulai mendekat ke arahku. Hingga akhirnya kecelakaan itu terjadi. Aku terpental cukup jauh di sekitar ilalang yang mungkin orang tidak bisa melihatnya. Aku terbaring sebentar, lalu segera bangun melihat sopir yang tadi menabrakku. Kulihat dia hanya selingukan, seperti mencari keberadaanku. Tapi akhirnya, dia malah pergi meninggalkanku yang masih kesakitan. Dasar sopir sialan, bukannya tanggung jawab, malah kabur. Bentakku yang mungkin tidak didengarnya, karena dia sudah masuk mobilnya terlebih dahulu. Tiba-tiba kepalaku terasa sangat sakit, dan hidungku mengeluarkan darah. Aku yang saat itu masih dalam posisi duduk di rumput ilalang, langsung jatuh pingsan untuk beberapa saat. Dan beberapa saat kemudian, aku terbangun. Hal pertama yang kulihat adalah jam tanganku. Ini sudah jam 8 pagi. Aku terlambat ke sekolah. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Jika pulang ke rumah, Mama pasti memarahiku. Tapi jika ke sekolah, aku pasti dihukum oleh guruku. Daripada dimarahi oleh Mama, lebih baik aku dimarahi oleh guru. Ya, lebih baik aku ke sekolah, walau sudah telat 1 jam. Nanti aku bisa menyelinap lewat gerbang belakang. Aku berlari sekencang-kencangnya hingga sampai di gerbang belakang sekolah. Kulihat seorang satpam yang sedang meminum kopinya. Dengan hati-hati, aku membuka pintunya dan langsung melesat dengan cepat tanpa disadari oleh satpam tersebut. Kini aku sudah berada di koridor sekolah. Aku berjalan menuju kelasku dengan santai. Tapi tunggu dulu, bukankah tadi aku baru mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan hingga aku pingsan? Tapi kenapa sekarang aku merasa baik-baik saja? Mungkin saja aku sudah terbiasa oleh rasa sakit karena Mama yang sering memukuliku. Tiba-tiba saja aku tertawa. Kenapa aku jadi rindu Mama? Bahkan aku rindu dipukul olehnya. Benar-benar aneh. Saat aku sampai di depan kelas, aku melihat Buli sedang mengajar. Guru paling baik di satu sekolah, tidak pernah memberi hukuman. Dan kurasa ini hari keberuntunganku, karena saat ini kelasku sedang diajar olehnya.
yang berarti permasalahanku terlambat sekolah tidak menjadi terlalu rumit. Aku masuk ke kelas tanpa permisi, lalu langsung duduk di kursiku yang berada di paling pojok kelas. Ya, aku duduk sendiri. Namun saat aku sedang mengerjakan soal, tiba-tiba saja aku teringat Mama yang selalu memukuliku. Dan entah kenapa, aku justru tertawa mengingatnya. Tawaku cukup keras, hingga membuat semua orang langsung menoleh ke belakang. Semua mata tampak bingung, atau bisa dibilang ketakutan. "Kau mendengarnya?" kata temanku yang berada dekat dengan bangkuku. Iya, tertawa," jawab teman di sebelahnya. Aku yang melihat itu langsung tertawa keheranan. "Kalian kenapa sih? Seperti tidak pernah melihat orang tertawa saja." Bu guru," panggil salah satu temanku. "Iya, ada apa Tom?" Itu bu, tertawa," kata Tommy dengan gagap. Sungguh ini sangat lucu. Mereka seperti melihat fenomena langka saja saat aku sedang tertawa. Memang aku tertawa saat keadaan yang sepi dan tidak terjadi hal yang dapat ditertawakan. Dan juga aku dicap sebagai murid terjutek di sepanjang masa. Karena aku jarang berinteraksi dengan orang dan otomatis aku jarang tertawa. Tapi ini sangat berlebihan. "Ada apa? Kenapa muka kalian tampak aneh? Sudah, kalian lanjutkan saja belajarnya," kata Bulis yang membuat suasana kembali normal. Singkat ceritanya, bel pulang berbunyi. Saatnya aku pulang. Entah kenapa hari ini aku merasa bahagia. Semua beban hidupku terasa hilang. Semua sakit hati yang Mama berikan menguap begitu saja dari hatiku. Rasa benci terhadap Mama dan Ayah sekarang sudah hilang, digantikan rasa rindu dan maaf. Kini perjalanan pulangku melewati tempat tadi, di mana aku ditabrak oleh sopir sialan itu. Beruntung aku masih bisa selamat dan hanya sedikit luka. Tapi saat melewati lokasi tempat kecelakaan itu terjadi, mendadak tubuhku terasa sangat sakit. Aku pun menatap tempat tadi aku terpental. Tiba-tiba saja, rasa merinding merayapi tubuhku. Ada apa ini? Jangan-jangan rumor yang beredar itu benar, bahwa tempat ini sangat angker. Apalagi dekat rel kereta yang sudah usang. Aku memikirkan itu, dan aku langsung berlari terbirit-birit, mengabaikan rasa sakit di tubuhku yang perlahan berkurang. Sampai di rumah, aku langsung berbaring di kamar. Hari ini agak beda dari biasanya. Aku menatap langit-langit kamar beberapa saat, dan tanpa sadar aku langsung tertidur dengan pulas. Sekitar jam 3 sore aku baru terbangun. Biasanya jika aku tidur terlalu lama, Mama pasti akan membangunkanku, lalu memarahiku. Tapi tumben hari ini, Mama diam saja. Ada apa sebenarnya? Aku pun keluar kamar, menuju ke dapur. Perutku lapar sekali, karena sejak pagi tadi, belum ada makanan yang masuk ke perutku. Namun saat aku membuka tudung saji, Mama memasak beberapa makanan lezat. Ada telur dan rendang. Biasanya aku selalu memakan telur dan nasi, karena daging itu pasti hanya untuk kakak, Mama, dan juga ayahku. Dan aku hanya kebagian telur dadar. Jahat sekali memang mamaku. Tapi ya sudahlah, toh telur dadar juga enak. Tapi aku sangat ingin rendang itu. Bagaimana jika aku mengambil sepotong saja? Toh juga tidak akan ketahuan. Rendangnya sangat banyak,
Jadi mama tidak akan menyadari bahwa dagingnya hilang sepotong. Tanpa berpikir lagi, aku langsung mengambil telur dan rendang. Tidak lupa juga nasi. Tapi anehnya, saat aku memakan makanan itu terasa hambar. Tidak ada rasanya sama sekali. Aku pun kemudian menaruh piring itu kembali. Selera makanku langsung hilang. Ceklek! Tiba-tiba aku mendengar suara kenop pintu dibuka. Aku langsung buru-buru mencari tempat sembunyi, takut dimarahi oleh mama. Ya, seperti yang kalian tahu, mamaku itu seperti apa. Jika ketahuan, pasti aku langsung dimarahi. Ini siapa sih yang makan gak habis? Kata mamaku. Dan saat mama sedang sibuk menata sayuran di kulkas, aku langsung melesat pergi, tanpa membuat suara sedikit pun. Aku berencana untuk keluar sebentar, pergi ke taman, hanya untuk duduk-duduk di bawah pohon rindang. Setelah sampai di depan, aku melihat di depan pintu, Kak Andre sedang duduk di kursi tamu. Wajahnya tampak sangat lelah. Kak, sudah pulang? Tanya aku. Tapi bukannya menjawab. Kak Andre justru terlihat marah. Aku yang melihat perubahan wajah Kak Andre langsung mundur karena takut. Kenapa sih cobaanku banyak sekali? Kak, tanyaku sekali lagi dengan nada yang gemetar. Masih tidak menjawab. Aku pun memilih pergi dari situ untuk menuju taman. Kak Andre kenapa sih? Kok tiba-tiba marah sendiri? Lihat aku saja tidak. Seolah-olah aku dianggap hantu di sampingnya. Marahku saat di jalan. Singkatnya, saat aku sampai di taman, aku langsung duduk di bawah pohon rindang. Sepi, tidak ada siapa-siapa di sana siang hari seperti ini. Mungkin karena cuacanya yang panas, jadi orang-orang lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Tiba-tiba saja, aku mendengar suara seorang anak kecil yang sedang menangis. Aku pun mencari sumber suara itu. Kenapa ada orang menangis di sini? Setelah aku mencari cukup lama, akhirnya aku menemukan sumber suara tangisan itu. Rupanya seorang anak kecil yang memakai baju hitam, rok merah menyala, dan menggunakan topi merah. Ya, menurutku itu seperti topi seorang pelukis. Tapi apakah tidak terlalu kuno untuk memakai pakaian tersebut di zaman sekarang? Anak kecil itu terlihat sangat lucu. Aku pun menghampiri anak itu, lalu duduk tepat di depannya. Dia sedang meringkuk, jadi aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tapi yang jelas, anak itu gemuk dengan kulit putih seperti susu, dengan rambut agak pirang kecoklatan. Hei, kamu kenapa menangis? Tanyaku dengan lembut. Anak itu pun perlahan mengangkat wajahnya. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat bola mata anak itu. Matanya sungguh indah, bulu mata yang lentik, dengan mata yang berwarna agak hijau, seperti orang bule. Nama kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Tanya aku. Tapi justru anak itu malah menangis semakin kencang, dan tiba-tiba saja memelukku dengan erat. Takut, Kak, aku takut, rengek anak kecil itu. Hei, kamu kenapa? Ada apa? Tanyaku keheranan. Anak itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku takut perang, Kak, aku takut. Mendengar itu aku pun langsung tertawa terbahak. Apa? Perang? Hah, mana ada perang? Itu hanya terjadi di zaman dulu. Sepertinya kamu terlalu sering menonton film untuk orang dewasa.
Kemudian anak itu pun langsung melepaskan pelukannya. Dia terlihat marah. Jujur saja aku takut saat dia memasang wajah seperti itu. Sungguh sangat menyeramkan. Jadi kakak tidak percaya padaku. Aku mengalaminya sendiri, kak, katanya dengan wajah yang penuh dengan rasa takut dan benci. Hei, sudah, kau tidak perlu memikirkan soal perang, karena itu sudah berakhir sekarang. Yang terpenting, beritahu kakak siapa namamu dan di mana rumahmu. Namaku Angel, kak. Rumahku jauh dari sini, dan kakak pasti tidak bisa sampai ke sana dengan jalan kaki. Jawab Angel yang jelas langsung membuat aku kebingungan. Maksudmu, rumahmu jauh? Ada di luar kota ya? Anak itu menggeleng. Terus di mana? Ada di Bandung kah? Atau di Sumatera mungkin? Anak itu menggeleng kuat. Bukan, rumahku itu tempat yang dingin. Aku kesini saja pakai pesawat. Oh, mungkin kau berasal dari luar negeri ya? Kau memakai bahasa apa? Tanyaku terkagum. Pantas saja wajahnya seperti bule. Ternyata dia memang orang luar. Aku tidak tahu, kak. Aku tidak bisa memakai bahasaku, kata anak itu. Aku masih bingung saja. Ada anak seperti ini, tidak tahu negaranya sendiri. Bahkan dia tidak bisa berbahasa negaranya sendiri. Sungguh sangat aneh. Kak, aku pulang dulu ya. Terima kasih sudah mau menjadi temanku. Anak itu pun bangkit langsung pulang. Tunggu dulu. Apa kau tahu rumahmu? Rumahmu kan ada di negara lain. Aku sudah dijemput mama, kak, katanya sambil menunjukkan seorang wanita cantik berwajah bule dengan memakai gaun putih, sarung tangan putih, topi putih yang lebar, serta payung di tangannya. Aneh sekali pikirku. Dan entah sejak kapan anak itu sudah berada di samping ibunya dan menggandeng tangan ibunya. Wanita dan anak itu pun melambaikan tangannya ke arahku, lalu pergi begitu saja dengan jalan kaki. Kemudian aku pun langsung pulang ke rumah karena hari sudah sore. Bisa-bisa aku dimarahi oleh mama. Lantas aku pun langsung berlari cepat. Kali ini aku benar-benar panik hingga tidak menyadari saat aku menyeberang jalan. Ada motor yang sedang melintas. Ah! Aku berteriak, mengingat kejadian tadi pagi akan terulang kembali. Tapi tunggu dulu, kenapa aku masih baik-baik saja, tidak tertabrak, atau mungkin terserempet? Tapi aku baik-baik saja. Pemotor tadi juga sudah berlalu, tidak terjadi apa-apa. Mungkin saja orang itu berhasil menghindar. Aku mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, mama pun membukanya. Aku terlalu takut untuk melihat wajah mama, jadi aku menunduk. Tapi beberapa detik kemudian, tidak ada yang terjadi. Mama tidak memarahi atau memukulku. Aku melihat wajah mama. Mama malah memandang ke arah lain, menengok ke kanan dan kiri. Mama, maafin Lia, ma, kataku dengan pelan. Tapi saat aku mengatakan itu, mama justru masuk tanpa memedulikan. Ini ada apa? Ada apa dengan mama? Ma, Lili minta maaf, ma. Lili pulangnya terlambat. Mama tetap diam sambil membaca majalah di sofa. Ma, Lili minta maaf, ma. Lili janji Lili tidak akan ngulangin lagi. Tapi jangan diamin Lili seperti ini, ma, kataku sambil menangis. Ayah pun keluar dari kamar. Kemana anak itu? Tanya ayahku.
Aku tidak tahu. Ma, ini ada apa sih? Kataku mulai frustasi. Walaupun bisa dibilang aku tidak suka mama, tapi jika didiamkan seperti ini, rasanya lebih kesal dari dimarahi atau dipukuli. Ma, Lili tahu Lili salah, tapi jangan diamin Lili seperti ini, Ma. Tetap saja tidak ada sahutan. Aku langsung berlari ke kamar Kak Andre. Tanpa mengetuk, aku langsung masuk dan duduk di pinggir kasurnya dan menangis kencang di sana. Tapi Kak Andre justru diam saja, tetap asik dengan HP-nya. Kak, aku memanggilnya. Kak, kakak kenapa sih? Jangan seperti ini dong. Kalau Lili salah, Lili minta maaf, Kak. Tetap tidak ada sahutan. Aku mulai kesal dan meraih baju Kak Andre. Dan kalian tahu, saat aku melakukan itu, rasanya kepalaku seperti ditimpa badan Kak Andre. Tembus, tidak bisa menyentuh. Seketika badanku mulai terasa sakit. Darah keluar dari hidung dan kepalaku. Aku berteriak histeris tidak percaya. Apa ini? Apa yang terjadi padaku? Lalu di pojokan kamar Kak Andre, ada seorang anak kecil dan juga wanita berdiri di sana, menatapku sambil tersenyum. Bukankah itu anak kecil yang tadi menangis di taman? Aku pun mundur perlahan. Pasalnya wajah anak itu berubah. Wajahnya hancur sebelah. Sebelah matanya keluar dan menggantung di sana. Dia menyeringai ke arahku. Dan wanita yang katanya ibunya juga mengalami perubahan wajah yang sama. Mulutnya robek sampai ke kuping. Masing-masing matanya mengeluarkan darah. Bau busuk dan anyir menusuk hidungku. Aku memandang tubuhku sendiri. Ini bahkan lebih menakutkan. Tubuhku penuh dengan darah. Kepala bagian atasku retak dan telapak kakiku terputar ke belakang. Sungguh ada apa ini? Apa yang terjadi? Sungguh menyakitkan. Badanku seperti dipukul oleh batu yang sangat besar. Tiba-tiba anak itu tertawa. Akhirnya kakak sadar juga. Kakak itu sudah mati. Apa maksud kamu? Aku belum mati. Aku belum mati. Tidak. Aku menangis, berteriak, memukul-mukul diriku. Ini sangat tidak mungkin. Tadi aku berangkat ke sekolah dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Dek, aku teringat sesuatu. Ya, pantas saja saat aku tertawa di kelas, teman-teman terlihat ketakutan dan mereka bukan melihatku, tapi melihat kursiku. Dan tadi saat aku makan daging itu, rasanya hambar sekali. Lalu saat aku hampir ditabrak motor tadi, ternyata motor itu memang sudah menabrakku. Ya Tuhan, ini ada apa? Cobaan kali ini benar-benar berat. Aku langsung teringat kejadian tadi pagi. Ya, aku berlari menuju jalan di mana tadi pagi aku tertabrak oleh mobil. Tidak peduli, ini sudah malam atau belum. Tidak peduli, dengan darah yang terus mengalir dari tubuhku. Aku harus menemukan jasadku. Sampai di jalan tadi, aku langsung menuju lokasi di mana aku terjatuh. Dan benar saja, aku melihat tangan putih pucat terulur. Aku menghampiri tangan tersebut dengan kaki gemetar hebat. Dadaku berdegup kencang. Darah yang mengalir di kepalaku semakin deras tidak tertahan. Tidak, itu bukan aku. Kini tepat di depanku, seorang gadis terbaring kaku.
Wajahnya bahkan tidak jelas karena tertutup darah. Kakinya terkilir hingga terbalik ke belakang. Bau busuk kembali menyengat hidungku. Rasa sakit ini kembali menyerang. Tapi kali ini lebih sakit dari yang tadi. Hingga aku menggaruk-garuk tanah. Bukan kematian seperti ini yang aku inginkan. Tidak, ini semua pasti mimpi. Aku tidak mungkin mati. Ya, aku akui memang aku muak dengan kehidupanku. Tapi bukan kematian seperti ini yang aku inginkan. Ini sungguh sakit. Aku pasti mimpi. Ya, aku pasti mimpi. Kataku sambil memukul dan mencubit diri sendiri. Berharap aku segera terbangun dari mimpi ini. Tolong, tolong, siapa saja, tolong. Ada seseorang yang mati di sini. Siapapun, tolonglah gadis ini. Kataku sambil menunjuk diriku sendiri. Cukup lama aku menangis di situ. Kini aku tersadar. Aku harus memberitahu keluargaku. Ya, aku harus memberitahu keluargaku. Tanpa banyak bicara lagi, aku langsung melesat pergi ke rumahku. Sampai di sana, aku langsung menghampiri Mama, Kak Andre, dan juga ayahku. Mereka sedang berkumpul di ruang keluarga. Wajah mereka tampak sangat khawatir. "Ma, Lili kemana, Ma?" tanya Kak Andre. "Mama tidak tahu, Andre. Kemana anak itu? Coba kamu telepon ke nomornya. Siapa tahu diangkat." "Hah? Apa ini benar-benar Mama? Mama peduli pada aku. Mama sayang pada aku. Ma, ini Lili, Ma. Lili ada di sini," kataku yang tertawa sambil menangis. Tapi tetap saja, tidak ada jawaban dari mereka. "Ma, Lili ada di semak-semak, Ma. Lili ada di situ. Lili sudah mati, Ma. Lili sudah mati." Kini aku sudah pasrah. Aku lelah memanggil mereka semua. Tidak ada yang mendengarku. "Kumohon, pergilah kalian ke jalan dekat rel kereta tua. Jasadku ada di sana," kataku lirih dengan suara serak. Aku pun berjalan ke kamar, menangis di sana. Sungguh ini sangat menyakitkan. Aku memeluk lututku, dan kemudian rasa sakit itu mulai menyerang kembali. Darah semakin deras mengalir dari kepala dan juga hidungku. Apa aku akan terus-menerus merasakan sakit ini hingga jasadku ditemukan? Tiba-tiba saja Kak Andre membuka pintu kamarku. Dia memandangnya, menyapu seluruh kamarku. Lalu di depan sana, tampak Mama dengan wajah khawatir. "Kemana dia?" kata Mamaku. Sedangkan Kak Andre hanya menggeleng pasrah. "Lili, Mama mohon kembalilah, Li," lirih Mamaku. Aku yang mendengar itu hanya tersenyum miris. "Sudah terlambat, Ma," kataku pelan dengan suara serak. Aku berdiam diri hingga pagi menjelang. Dengan posisi masih memeluk lututku, kudengar kakak dan mama tampak berbicara di ruang tamu sana. Beberapa saat kemudian, kakak membuka pintu kamarku, memandang kamarku sebentar. Tidak ada. Mama yang mendengar perkataan Kak Andre semakin khawatir. "Kemana dia?" Ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dengan sangat kuat, atau bisa dibilang menggedor-gedor. Merasa tertarik, aku pun ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mama kemudian membuka pintu itu.
Ada apa ya? Bu, gawat bu, kata Pak Jajang yang panik. Sedangkan Mama dan juga Kak Andre saling menatap bingung. Ini ada apa Pak? Gawat bu, gawat. Itu, Lili bu, Lili anak ibu. Aku yang mendengar namaku disebut langsung tersenyum. Apakah ada orang yang menemukan jasadku? Iya, ada apa dengan Lili Pak? Lili kenapa? Mama panik sambil mengguncang-guncang tubuh Mang Jajang. Itu bu, Lili ditemukan di dekat jalan yang dekat dengan rel kereta tua. Tapi dalam keadaan tewas mengenaskan bu. Mama yang mendengar penjelasan dari Pak Jajang langsung jatuh lemas. Beruntung Kak Andre ada di sampingnya. Pak, jangan main-main pak. Aku yang melihat semua kejadian itu menangis sedih dan berusaha memegang tangan Mama yang terulur ke atas seolah ingin menggapai sesuatu. Tapi percuma, semua tembus tidak dapat kugapai. Pak, tolong antar saya ke sana pak. Cepat antar saya pak. Kak Andre kalang kabut, menggenggam kerah Pak Satpam kuat-kuat dan menguncangkannya seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mang Jajang. Aku pun juga mengikuti mereka sambil menangis kencang. Sampai di sana, jasadku sudah ditutup dengan koran. Mama pun berteriak histeris sambil berlari untuk memeluk jasadku, tapi ditahan oleh warga dan juga Kak Andre. Bu, jangan bu, nanti bisa merusak bukti bu, kata seorang warga. Apa maksud kamu bukti? Bukti apa? Hah? Mama yang sabar ya, biar polisinya yang nanganin ini semua. Tenang Kak Andre. Mama pun langsung merosot ke bawah, menangis sambil memanggil-manggil namaku. Tidak beberapa lama, polisi pun datang memasang garis polis line dan melakukan sesuatu dengan jasadku. Yang jujur aku tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadapku. Setelah beberapa saat, salah satu pak polisi menghampiri mamaku yang masih menangis. Dengan keluarga korban, tanya polisi itu, dan dibalas anggukan cepat oleh mama. Menurut pemeriksaan kami, korban mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga terpental ke sini. Jelas polisi tersebut. Mama langsung memeluk Kak Andre yang juga sama soknya. Siapa pelakunya pak? Tanya Kak Andre. Untuk pelakunya kami belum tahu, tapi untuk itu kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekarang jasad anak ibu bisa dibawa pulang. Kami permisi dulu. Mama terus-menerus menangis saat jasadku dibawa pulang. Walaupun sedih tapi aku senang karena aku sudah ditemukan dan rasa sakit itu tidak lagi datang menyerang tubuhku. Li, maafkan Mama Li. Mama mohon kembalilah Li. Mama minta maaf. Ini semua salah Mama Li. Kalimat itu yang terus-menerus Mama ucapkan hingga proses pemakamanku selesai. Sedangkan kakak hanya bisa tertunduk, menyembunyikan air matanya. Lili, kakak minta maaf ya. Kamu satu-satunya orang yang kakak sayangi. Maafkan kakak, Li. Teman-temanku juga datang untuk menyaksikan prosesi pemakamanku. Tapi anehnya, kenapa aku masih ada di dunia ini? Bukankah seharusnya aku sudah hidup tenang di sana? Sampai satu hari kemudian, aku masih ada di dunia, masih melihat dan mengikuti orang-orang yang masih hidup. Apa ada urusan yang belum selesai? Hingga malam tiba, saat Mama masih menangisi kepergianku di kamarnya.
Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Mama dan meminta Mama segera ke kantor polisi. Mama pun langsung mengangguk dan mengajak Kak Andre untuk ikut bersamanya. Sampai di sana, terlihat seorang laki-laki botak, tengah tertunduk dan tangannya diborgol. "Selamat malam. Ini adalah pelaku yang sudah menabrak anak ibu. Dia kami tangkap di kediamannya. Setelah kami mewawancarai, akhirnya pelaku tersebut mengakui kesalahannya dan berkata bahwa dia tidak sengaja." Jelas polisi itu. Ya, benar. Saat orang itu mengangkat wajahnya, orang itu memang orang yang sudah menabrakku. "Dasar karena dirimu, aku telah mati." Mendengar itu, Mama langsung menangis histeris dan memukul-mukul pria tersebut. "Karena kamu, anakku mati. Ini semua salahmu. Dasar keterlaluan kau. Kembalikan anakku. Kembalikan." Mama mengguncangkan tubuh pria tersebut. Lalu pria itu akhirnya membuka mulutnya. "Maaf, Bu. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Saya tidak ada maksud apapun." Aku yang melihat itu terus menangis. Ada rasa sesal di hati. Tapi aku bahagia. Akhirnya orang yang telah menabrakku kini telah ditemukan. Namun tiba-tiba saja dari belakang ada yang menepuk pundakku. Bukannya tidak ada yang bisa melihatku. Ini ada apa? Apa ini seseorang yang mempunyai mata batin? Aku kan sudah mati. Ternyata saat aku menengok ke belakang, dia adalah nenek. Nenekku. Bagaimana bisa nenek ada di sini? "Lili," sapa nenek dengan suara lirih. Nenek tidak berubah sama sekali. "Nenek, kenapa nenek ada di sini, Nek?" kataku lalu menangis sambil memeluk nenekku. "Kamu sedih ya, Cu? Mama kamu jahat padamu ya?" "Tidak, Nek. Mama baik kok, Nek. Mama baik." "Ya sudah, ayo sekarang kita pulang." Aku langsung melepaskan pelukanku. "Pulang? Pulang kemana, Nek?" Nenek langsung tersenyum lembut. "Kita pulang ke tempat di mana seharusnya kita berada." Aku langsung mengangguk paham. Lalu nenek menggandeng tanganku menuju cahaya yang sangat menyilaukan. Sebelum aku pergi, aku menengok ke belakang, melihat Mama yang masih menangis dan kakak yang berada di sampingnya. Untuk yang terakhir kalinya, aku akan merindukan kalian. Namun tiba-tiba, kakak menoleh tepat ke arahku. Dia menyeringai ke arahku. Lalu mulutnya seperti berkata, "Selamat tinggal, Lili." Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kembalikan Nyawa Anakku. Semoga dari kisah ini bisa memberikan kita pelajaran bagaimana yang ada di cerita ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.